Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 2. Asyiknya membuat gulali. Pernahkah kalian memakan gulali? Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Oke, cara pembuatannya seperti ini ya. Alat-alat dan bahannya: 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, lalu pewarna makanan, tusuk sate. Cara membuatnya: campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Ingat, di sini ada perubahan loh teman-teman ya. Mendidih dan airnya mulai berkurang, itu perubahan wujud ya. Lalu setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Nah, itu juga ada perubahan wujud ya teman-teman. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, seperti pada gambar itu gulali ya teman-teman. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. Nah, pada halaman 186 ya ini teman-teman. Di sini ada tambahan dari saya. Mungkin teman-teman sedikit bingung bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, dulu kita sudah sempat mempelajari tentang 5W1H. Nah, sebaiknya pertanyaan itu diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalian bisa memilih salah satu atau semuanya ya. Di sini saya akan mencontohkan beberapa. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Jawabannya, air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. Lalu, mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Nah, air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Terjadi proses penguapan ya teman-teman. Lalu, apa tahapan pertama dalam pembuatan gulali? Nah, tahap pertama adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Nah, itu adalah contoh dari saya yang diawali dengan mengapa dan apa. Kalian bisa mencobanya untuk pertanyaan yang lain ya. Nah, di sini saya memang menyengaja untuk tidak menjawab semuanya karena salah satu tujuan sekolah itu untuk mencerdaskan ya. Jadi teman-teman silahkan menjawab sendiri, berusaha sendiri. Nanti kalau nggak bisa silahkan tanya saya atau tanya guru kalian. Untuk nomor 4 dan 5 silahkan kalian buat pertanyaan beserta jawabannya tentang gulali ya. Ini adalah tugas 1. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara pembuatan gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Nah, pada cara pembuatan gulali tadi banyak sekali perubahan wujud ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membantu. Peristiwa ketika gula putih dipanaskan, kemudian butiran gula tidak terlihat lagi. Nah, itu adalah proses mencair ya. Kan gula putih itu pertamanya benda padat, lalu menjadi benda cair. Setelah itu peristiwa air yang berkurang ketika dididihkan. Itu adalah proses menguap dari air menjadi uap. Dari benda cair menjadi benda gas. Lalu peristiwa
Gula cair kemudian dibentuk dengan menggunakan tusuk sate dan kemudian mengeras. Perubahan wujud yang terjadi adalah membeku dari cair menjadi padat. Nah, kelompokmu telah mempraktekkan pembuatan gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Diskusikan bersama kelompokmu makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Nah, ketika kalian di rumah, kalian kan kesulitan ya teman-teman untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian, maka di sini kalian berdiskusi dengan saya saja. Di sini saya akan memberitahu jawabannya agar teman-teman lebih mudah dalam mempelajari pembelajaran ini ya. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu, tidak memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah yang dimaksud dengan bersatu ya teman-teman. Kita harus bersatu. Artinya kita akan mempunyai tujuan yang sama untuk kedepannya. Contoh sikap bersatu itu banyak sekali, antara lain saling menghargai pendapat dan peran yang beragam, lalu saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Itu adalah contoh-contoh sikap bersatu. Ketika teman-teman di sekolah itu, contoh sikap bersatu itu adalah berkumpul dengan teman sekelas kalian, tidak memandang ras, suku, agama. Kalian berkumpul untuk tujuan tertentu, yaitu tujuannya adalah belajar. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, ini adalah tugas kalian, yaitu tugas 2. Saya ingatkan sekali lagi di sini, tujuan kalian adalah untuk bisa paham ya. Jadi kalian harus mengasah otak kalian. Kalian jawab pertanyaan ini ketika kalian tidak bisa, ketika kalian bingung, kalian bisa tanya saya atau tanya kepada guru kalian ya. Silahkan kalian centang yang menurut kalian itu mempunyai makna sikap bersatu ya. Pada buku kalian itu ada pada halaman 188 sampai 189. Selamat mengerjakan. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di Sekolah Dasar Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pembelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Presentasikan di depan kelas. Nah, silakan kalian cerita. Bagaimana cerita kalian tentang sikap saling menolong dalam keluarga? Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang.
Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Saya yakin di sini untuk yang laki-laki banyak sekali dari kalian yang suka dengan permainan bola. Kalau yang perempuan kemungkinan sedikit sekali yang suka dengan permainan bola ya. Oke, mari kita baca estafet bola. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Setelah diberi aba-aba, mulai! Anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga. Anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Nah, seperti inilah gambar estafet bola ya. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara cepat untuk menggiring bola. Nah, silahkan kalian menentukan bagaimana ini caranya agar kelompokku cepat menggiring bola ya. Bagaimana? Nah, silahkan kalian berdiskusi ya. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Lalu menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Menggiring bola menggunakan punggung kaki. Kalian bisa mencobanya di rumah kalian sendiri ya. Cobalah menggiring bola dan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatihlah bersama temanmu. Nah, selamat melakukan gerakan tersebut. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi perubahan wujud pada proses pembuatan gulali. Lalu, mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. Dan yang terakhir, mengidentifikasi cara menggiring bola. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.